Previously on the 100. You should have killed me on that battlefield. Until we find it a host, we won't know how to stop Allie. Then let's find it a host. Oh, wait, out of here! Listen to me! Do you want your revenge or do you want your people alive? Luna, this will be over. Antari will be exposed as a fraud, and the AI will tell us how to shut down Allie. Grab the key, she's gonna send for reinforcements. Luna, you're the last Nightblood. Will you take it and become the next commander? No. What will you do with Clark? I will give her the same choice as the rest. Now what? Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 3 episode 15 berjudul Perverse Instantiation bagian 1. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Clark, Bellamy, Octavia, dan Jasper berhenti sementara untuk menunggu rovernya mengisi ulang baterai. Bellamy ingin pulang ke Arcadia berkumpul dengan yang lain dan menemukan cara lain untuk mengalahkan Allie. Tapi Clark ingin mencari desa Gronder lain dan menemukan Nightblood. Octavia tidak setuju jika Allie bisa menemukan mereka di tempat Luna. Itu artinya Allie juga bisa menemukan mereka di mana saja. Dan Octavia juga tidak akan membantu Clark menghancurkan desa Gronder lain yang tidak bersalah. Yang lain ingin kembali ke Arcadia untuk memastikan teman-temannya baik-baik saja, dan Clark dengan marah berjalan ke dalam hutan. Di hutan, seorang pria yang sudah dikendalikan oleh Allie mencoba untuk membunuh Clark dan mengambil flame-nya, tapi dia ditembak menggunakan panah oleh Rowan. Kemudian Rowan mengambil flame itu dari tangan Clark, dan Clark menodongkan senjata ke arah Rowan. Rowan dengan mudah merebut pistol Clark dan membuangnya. Clark terus mencoba menghentikan Rowan dan mengatakan bahwa dia membutuhkan seorang Nightblood untuk dipasangkan flame itu. Sementara itu, Rowan sudah memiliki seorang Nightblood yaitu Ontari. Clark terus menghentikan Rowan, tapi Rowan marah karena Clark adalah alasan Ontari tidak pernah diangkat. Jadi Rowan tidak akan pernah berhenti sampai bangsa es memiliki seorang komandan. Bellamy datang dan menodongkan pistol ke arah Rowan. Bellamy memastikan Clark baik-baik saja dan harus segera pergi. Tapi Clark ingin Rowan ikut karena mereka berdua menginginkan hal yang sama, memasang flame pada Ontari. Untuk memastikan Rowan tidak menelan chip Allie, Bellamy menembak lengan Rowan dan memukulnya. Singkat cerita, mereka tiba di Arcadia. Riven bertanya di mana Luna berada. Mereka menjelaskan bahwa Luna tidak menginginkan flame-nya. Kemudian Clark memberitahu yang lain bahwa Rowan adalah Raja Asgeda yang sebenarnya, dan Rowanlah jalan mereka untuk menuju ke Polis. Rowan dihukum. Bellamy dan Clark datang menemuinya. Bellamy meminta maaf karena sudah menembaknya, dan Rowan menganggap itu impas. Clark meyakinkan Rowan untuk bekerja sama karena Rowan menginginkan komandan dari Asgeda, dan kini Clark akan mewujudkannya dengan flame itu. Meskipun Ontari ingin menghancurkan Arcadia, tapi Clark tidak punya pilihan lain, karena ini bukan saja perang Arcadia. Musuh yang Arcadia hadapi sedang mengincar semua orang, termasuk bangsa es. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan mendapatkan informasi dari flame, dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memasang flame itu pada Ontari. Rowan menyatakan bahwa bangsa es tidak takut, tapi Bellamy menegaskan Rowan harus takut karena musuh tidak peduli Rowan dari klan mana. Musuh telah mengendalikan semua orang dan musuh akan mengambil alih bangsa es karena musuh juga sudah mengambil alih Arcadia satu persatu hingga tidak ada yang tersisa.
Kemudian Clark memberitahu Rowan bahwa musuh sudah mengendalikan Ontari. Oleh karena itu mereka harus memutuskan hubungannya sebelum Ontari dipasangkan Flame. Jika tidak, itu sama saja memberi Ali yang Ali inginkan. Untuk melakukan itu, mereka harus menculik Ontari dari tengah kota yang berisi dengan ribuan orang yang pikirannya saling terhubung. Orang-orang Ali semua berpikir hal yang sama. Apapun yang seseorang lihat, mereka semua melihatnya. Dan apapun yang seseorang dengar, mereka semua mendengarnya. Rowan setuju untuk bekerja sama dan bertanya kapan mereka berangkat. Mereka bersiap-siap. Miller membawa gas tidur, senjata terbaik gunung cuaca. Karena Ontari sudah menelan chip, Riven memberi Bellamy alat EMP seperti yang mereka lakukan kepada Riven sebelum mereka memasang Flame itu pada Ontari. Jasper berpikir Jaha pasti sudah menghancurkan semua gelangnya. Itu memang benar, tapi sekarang Riven sudah pulang dan sudah membuat gelang kembali. Benda yang bisa digunakan sangat terbatas untuk membuat ulang, jadi Riven meminta untuk menggunakan gelang itu dengan baik-baik, dan Riven juga sudah membuat beberapa peningkatan. Tapi semua itu tidak akan berguna jika Riven tidak bisa mendapatkan asas ke kode Ali. Kemudian Riven meminta Clark untuk mengurus Nightblood, sementara Riven akan mengurus Ali. Jasper kembali bertanya bagaimana Riven bisa mengakses kode yang sudah tidak ada lagi. Monty menjawab bahwa mereka berdua sudah punya rencana. Mereka saling berpelukan dan siap untuk berangkat ke polis. Saat mereka berangkat, tiba-tiba Ali muncul di antara mereka, dan itu artinya seseorang sudah menelan chip Ali. Setelah itu, Ali memberitahu Ontari dan Jaha bahwa Clark dan teman-temannya akan datang dengan memanfaatkan Raja Azkeda. Artinya Flame itu akan dibawa langsung dan mereka akan menunggunya. Clark dan yang lainnya berhenti di tengah hutan. Mereka berencana akan masuk ke polis melalui pintu masuk terowongan. Sebelum mereka masuk, Rowan meminta Flame-nya. Dia yakin ini bisa berhasil jika orang-orang Ali mengirim Ontari untuk mengambil Flame-nya. Clark memberikan Flame itu kepada Rowan, tapi dia harus ikut bersamanya karena dia tidak akan membiarkan Flame-nya jauh dari hadapannya, dan hanya Clark lah yang tahu kata sandinya. Jadi Rowan bisa bilang kepada orang-orang Ali jika tanpa Clark, Ontari tidak akan pernah bisa diangkat. Rowan setuju, tapi Clark harus terlihat seperti tahanan Rowan. Bellamy kesal karena Clark mempercayakan hidupnya kepada Rowan. Clark tidak percaya dengan Rowan, tapi dia percaya dengan Bellamy bahwa Bellamy akan mengawasinya sepanjang waktu. Di Arcadia, Monty dan Jasper sedang mencari sebuah motherboard yang berisi RAM, karena Riven membutuhkan daya pemrosesannya untuk membuka portal ke dalam Ali. Monty juga memberitahu Jasper bahwa Riven ingin menggunakan salah satu chip Ali untuk meretasnya. Yang perlu mereka lakukan adalah memasukkan kode untuk mematikannya yang mereka dapat dari Flame setelah mereka memasangnya di Ontari. Kemudian Jasper mengucapkan turut bahagia atas hubungan Monty dengan Harper. Monty terkejut karena Jasper belum pernah bahagia atas apapun sejak lama. Jasper mengakui bahwa dia belum pernah bahagia. Apa yang terjadi di Gunung Cuaca telah mengubah dirinya. Dia menyalahkan semua orang, menyalahkan Clark dan juga menyalahkan Monty. Dan sekarang Jasper sudah usai menyalahkan orang lain. Keduanya berpelukan. Monty senang Jasper sudah kembali. Saat mereka berpelukan, Monty menemukan motherboard yang dia cari. Tiba-tiba Ali muncul kembali dan ternyata Jasper lah yang sudah menelan chip itu. Dia terpaksa menelan chip saat berada di tempat Luna. Ali tidak bisa membiarkan Riven membuat portalnya. Jasper mengambil obeng dan menusuk Monty. Let's go. Monty berlari ke ruangan Riven dan mereka mengunci pintu untuk mencegah Jasper masuk. Lalu Monty memberitahu Riven bahwa Jasper sudah menelan chip Ali karena dia menikamnya. Jika Jasper sudah menelan chip, itu artinya Ali tahu segalanya. Kemudian Riven menghubungi Bellamy melalui radio, tapi tidak ada respon. Pesan tidak terkirim karena radio tidak bekerja. Ternyata Jasper sudah merusak dan memutus semua kabel. Bellamy dan yang lainnya sudah masuk ke dalam perangkap Ali. Rowan dan Clark tiba di polis, tapi tidak ada seorang pun. Sementara Bellamy dan yang lain sudah dalam posisi. Rowan dan Clark hanya melihat beberapa orang sedang bermeditasi. Bellamy meminta yang lain untuk menggunakan kekerasan ringan karena orang-orang itu hanya dikendalikan dan bukanlah musuh. Dan alasan mereka ke polis adalah untuk membunuh Ali.
Bellamy memberi isyarat kepada Clark dengan mengedipkan lampu di senjatanya untuk memastikan bahwa Bellamy sudah siap di posisinya. Kemudian Ron mengangkat flamenya dengan mengatakan bahwa dia Raja Rowan dari Azgeda telah membawa apa yang diinginkan oleh komandan. Semua orang yang bermeditasi bangun dan mendekat. Tidak lama Jah datang, tapi tidak dengan Ontari. Jah menyapa Clark, ibunya akan senang karena bisa melihat anaknya. Kemudian Jah meminta flam itu kepada Rowan. Dia akan memastikan Ontari akan mendapatkan flamenya. Bellamy menyadari bahwa ada yang tidak beres. Jah tahu teman-teman Clark berada di terowongan, tapi tidak akan bisa membantunya. Lalu Rowan menyandra Clark dan akan membunuhnya. Saat Bellamy akan menyerang, tiba-tiba orang ahli datang dan menangkap mereka semua. Jah juga sudah tahu semua rencananya dan tahu bahwa Clark adalah satu-satunya yang bisa mengaktifkan flamenya. Rowan meminta Clark untuk lari, tiba-tiba Kin datang menembak Rowan. Di Arcadia, Riven terus berusaha membuat portal menggunakan chip Ali. Monty beruntung karena tikamannya tidak mengenai organ yang penting. Kemudian Monty mengambil pistol karena dia khawatir Harper masih berada di luar sendirian. Riven meyakinkan Monty Harper adalah seorang penjaga dan seorang penembak. Bahkan tembakannya lebih bagus dari Monty. Mereka juga tidak bisa mengambil resiko. Jika Jasper berhasil masuk, Ali akan tahu apa yang sedang Riven buat. Tapi Monty mengatakan bahwa rencananya sudah gagal. Clark juga tidak akan memberitahu kode untuk membunuh Ali. Riven yakin dia bisa menemukan kodenya sendiri. Jika Riven bisa membuat rencananya bekerja, dia yakin akan bisa membunuh Ali. Sementara itu Jasper terus mengetuk pintu agar diizinkan masuk, dan Riven memberitahu Monty jika Jasper terus berada di depan pintu, Jasper tidak akan mencari Harper. Lalu Monty mengajak Jasper berbicara agar dia tidak mencari Harper. Monty memberitahu Jasper bahwa dia tidak menyalahkannya karena menelan chip saat dia disiksa. Jasper menjelaskan bahwa dia tidak mengambil chip karena itu. Dia mengambilnya karena di tempat Luna sangat damai dan mereka menghancurkannya seperti yang selalu mereka lakukan. Di polis, Jah membawa Clark untuk bertemu ibunya, tapi Clark tidak akan menelan chip itu. Abby meminta Clark untuk memberitahu kata sandi flamenya. Clark hanya diam dan tidak memberitahunya. Kemudian para penjaga mengikat Clark dan dia memohon agar ibunya tidak melakukan ini. Abby terus memaksa Clark dengan menusuknya 2 kali, namun dia tetap tidak memberitahunya. Lalu Abby menyarankan teman-temannya adalah kelemahan Clark dan Abby meminta untuk menyiksa Bellamy. Saat para penjaga akan membawa Bellamy, tiba-tiba Murphy, Pike, dan Indra datang dan menembak para penjaga. Pike melepaskan ikatan Bellamy. Murphy membantu Miller berdiri, sementara Octavia kesal karena Pike sudah membunuh Lincoln. Tapi itu adalah satu-satunya cara Indra agar mereka bisa pergi dari polis. Bellamy setuju dengan Indra karena mereka membutuhkan semua orang yang mereka bisa, dan Murphy meminta untuk segera pergi. Tapi Bellamy tidak akan pergi karena Clark masih dalam bahaya. Para penjaga telah membawa Clark dan flamenya ke menara. Ontari juga berada di sana. Semua orang yang mereka butuhkan untuk menghentikan Ali ada di tempat yang sama. Kemudian mereka semua memutuskan untuk naik ke menara. Pike menembak 2 grounder yang sedang menaikkan lift. Murphy dan Bellamy naik lift untuk membantu Clark, sementara Octavia tetap di bawah untuk berjaga. Tapi sepertinya Octavia mempunyai niat jahat kepada Pike. Bellamy bertanya kepada Murphy mengapa dia ada di sana. Dan Murphy mengatakan hanya berusaha untuk bertahan hidup dan juga untuk menyelamatkan seseorang yang dia sayangi. Indra menatap Octavia dengan curiga karena dia tahu apa yang ada di benak Octavia. Lalu Octavia bertanya mengapa Pike masih hidup. Indra menjawab karena orang yang sudah mati tidak bisa membantu mereka. Kemudian Octavia menangis karena Lincoln adalah rumahnya. Tapi menurut Indra rumahnya ada di dalam dirinya. Tiba-tiba Kin masuk dan mulai menembak. Pike dan Brian keduanya tertembak. Indra menghentikan Kin dan menendangnya hingga pingsan. Orang-orang Ali menerobos lift dan memaksa masuk. Bellamy dan Murphy mencoba menahan dengan menyetrumnya.
sementara Miller melempar bom untuk menutup koridor. Pike dan Miller kembali mendorong lift dengan dibantu Octavia. Lift kembali naik, salah satu orang ahli berhasil masuk ke dalam lift, tapi Bellamy berhasil mengurusnya. Di Arcadia, Jasper menyebutkan nama-nama semua orang yang telah terbunuh. Raven dan Monty akhirnya berhasil masuk. Mereka masih harus menemukan tombol matinya tanpa diketahui oleh Ali. Harper datang dari sudut dan bertanya mengapa pintunya terkunci. Monty mencoba memperingatkan, tapi Jasper lebih dulu menjatuhkan Harper. Jasper mengancam Monty dan Raven dengan menodongkan pistol ke kaca dan mengancam nyawa Harper jika mereka tidak menghancurkan mesin itu. Di Polis, Pike, Miller, dan Octavia masih terus mendorong lift. Tapi orang-orang ahli sudah mulai datang dan juga sudah menunggu Bellamy dan Murphy. Abby mencoba membuat Clark berbicara dengan cara gantung diri. Clark hanya bisa menangis, tapi dia tetap tidak memberitahu kata sandinya. Lift akhirnya sudah sampai di atas. Mereka juga sudah menanam bom dan harus segera naik ke atas dengan cara memanjat. Kin tersadar, Indra kembali untuk menyelamatkannya dan akhirnya bom meledak. Orang-orang ahli membuka lift tapi tidak menemukan Bellamy dan Murphy. Saat salah satu masuk untuk memeriksa, Bellamy melempar gas bius dari atas. Mereka turun dengan menggunakan topeng pelindung dan segera menuju ke ruang singgasana. Sementara itu, Ali tidak ingin Clark memiliki Ontari. Ontari mengerti dan berlutut. Jaha menebas kepalanya dan Ontari jatuh ke lantai. Kerusakan otak Ontari signifikan tapi masih hidup. Murphy dan Bellamy tiba. Bellamy menembak Jaha dan memukulnya. Sementara Murphy menurunkan Abby dari jerat dan untungnya Abby masih hidup. Bellamy mengambil flam yang dibawa oleh Jaha. Clark segera memeriksa Ontari untuk menghentikan pendarahan karena mereka tidak bisa membiarkan Ontari mati. Tapi mereka terlambat, pupilnya tidak merespon, otak Ontari sudah mati dan tidak bisa memberikan kodenya. Dan akhirnya mereka semua terjebak. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 3 episode 15. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.